Jumlah kasus lokal tanggal 7 Juni bertambah sebanyak 82.973 kasus, terbanyak di Kaohsiung dan Taichung dengan lebih dari 12.000 kasus. Selain itu, kasus meninggal berjumlah 124 kasus. Kasus kematian pada remaja dilaporkan di Taiwan. Seorang remaja berusia 15 tahun tidak menderita penyakit kronis sempat menerima vaksin dosis pertama dan meninggal akibat pingsan saat masuk sekolah pasca karantina. Setelah pemeriksaan yudisial oleh dokter forensik, penyebab kematiannya adalah mikroarditis akibat virus yang disertai dengan edema paru-paru akut dan syok kardiogenik dan infeksi virus COVID-19. Warga yang pulih jangan hanya perlu cemas, pikiran kabur, dan pikun akibat gejala long COVID, serta harus lebih memerhatikan masalah radang pembuluh darah yang meliputi syok dan penyakit kardiovaskuler dalam 2 hingga 3 minggu setelah pulih. 临床上常常看到都是比较偏重的年轻人会比较常见。病毒性心肌炎 Berdasarkan analisis luar negeri, baik itu penderita gejala ringan maupun berat, resiko menderita penyakit arteri koronernya bertambah 72% setelah pulih dan resiko struknya bertambah 52%. Walau sebelumnya tidak pernah menderita penyakit kardiovaskuler, peradangan pembuluh darah yang terinfeksi dapat menimbulkan penyakit kardiovaskuler. Saat muncul sesak dada, sesak napas, atau asma, segera pergi berobat. NTNU sempat merawat seorang anak lelaki usia 10 tahun bergejala ringan pada akhir April. Ia pulih 2 hari kemudian, namun selanjutnya menderita diare, pembengkakan kelenjar getah gening, ruam merah, pembengkakan lengan dan kaki pada akhir Mei. Ia terdiagnosis gejala peradangan multisistem dan terselamatkan setelah 5 hari perawatan intensif di UGD. Ini merupakan kasus pertama di Taiwan dengan gejala peradangan multisistem MIS-C setelah pemulihan. 可能会发生在这个感染后的2周到6周之间是最常见的。初估大概这个最糟的状况大概1/1000。 Walau hanya gejala ringan, anak yang pulih setelah tertular juga berpeluang menderita gejala peradangan multisistem, terutama pada anak usia 0 hingga 19 tahun, terlebih lagi pada anak usia 6 hingga 12 tahun. Anak yang pulih setelah terinfeksi harus dimonitor selama 6 bulan berikutnya. Bila muncul gejala demam mendadak yang disertai sakit perut, diare, muntah, dan ruang kulit, segera pergi berobat. Potensi fatal mencapai 1 hingga 2%. Pengobatan awal mampu menekan skala kematian dan vaksinasi dosis pertama juga dapat mengurangi resiko sebesar 97%. Hasil penelitian yang Min Chiao Tung University and Cambridge University menemukan bila wanita hamil mengonsumsi remdesivir setelah sembuh, metabolit yang diuraikan oleh obat dapat ditemukan dalam cairan ketuban, janin, dan plasenta. Meskipun tidak ada resiko signifikan yang ditemukan pada janin, potensi manfaatnya harus dievaluasi sebelum obat diberikan. Kementerian Ketenagakerjaan akhir-akhir ini merilis statistik cuti tak diupah terbaru sebanyak 17.000 orang, terbanyak pada tahun ini. MOL meluncurkan 2 program, Bekerja Aman dan Berlatih dan Mulai Lagi. Menteri Ketenagakerjaan merekam klip singkat program Bekerja Aman yang berdasarkan gaji investasi rata-rata pekerja cuti tak diupah pada 6 bulan pertama dan perbedaan gaji selama cuti yang tidak dibayar. Jika selisihnya kurang dari $7.000 Taiwan, akan dibayar $3.500 Taiwan. Antara $7.000 hingga $14.000 Taiwan akan dibayar $7.000 Taiwan. Jika lebih dari $14.000 Taiwan, akan dibayar $11.000 Taiwan, maksimal yang dapat diterima selama 24 bulan. Program Berlatih dan Mulai Lagi dimaksudkan untuk mendorong agar pekerja menggunakan masa cuti tak diupah untuk menimba keterampilan dan mengikuti latihan kerja. Jam kerja per bulan maksimal 144 jam dengan upah $168 Taiwan per jam. Upah maksimal mencapai $24.192.000 Taiwan. Tahukah Anda bahwa terumbu karang juga mengeluarkan suara? Ilmuwan menggunakan hidrofon untuk mendengar suara terumbu karang. And they can do this for long periods of time. They can do this for weeks or months, maybe even longer. So it's the idea of kind of having this ear in the ocean that's just out there listening for us. Sebuah tim investigasi Inggris menaruh hidrofon di dalam zona perairan Indonesia untuk merekam suara terumbu karang dan menggunakan sistem kecerdasan buatan untuk menghitung dan menganalisis kondisi terumbu karang. Proporsi terumbu karang di dalam laut tidak sampai 1%, namun mampu mendukung 25% ekosistem bahari. Tetapi mereka lambat laun punah akibat faktor pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Sebuah laporan tahun lalu menunjukkan 14% atau sekitar 17.000 km persegi area terumbu karang di dunia telah punah. Tim peneliti berharap menggunakan sistem analisis audio untuk membantu tim konservasi menghemat waktu dan tenaga, serta memantau dan melestarikan terumbu karang secara efektif.